Santapan Harian Senin 3 April 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-47 hingga ayatnya yang ke-68. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-47 hingga ayatnya yang ke-58. Sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam pertelutan kami saat ini, kami siap untuk menerima kebenaran sabda-Mu ya Allah. Dalam nama Yesus kami bertelut. Amin. Matius 26 ayat 47 sampai 58. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci, yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Sahabat Santapan Harian, penderitaan adalah bagian dari kehidupan. Yesus pun mengalami penderitaan yang hebat agar umatnya dapat melihat bahwa mereka tidak sendirian dalam menanggung penderitaan. Bacaan kali ini menampilkan rencana yang terakhir untuk menjatuhkan hukuman kepada Yesus. Di Getsemani, segerombolan orang yang membawa pedang dan pentung datang untuk menangkap Yesus. Dalam kegelapan malam yang mencekam, ciuman Yudaslah yang menuntun orang-orang tersebut kepada Yesus. Sungguh ironis, ciuman tanda kasih sayang justru menjadi simbol pengkhianatan. Yesus menunjukkan ketaatannya kepada Bapa dengan menerima segala proses pahit yang harus dijalaninya. Puasanya lebih dari cukup untuk menghentikan itu semua. Murid yang merespon peristiwa tersebut dengan ayunan pedang ditegurnya dengan tegas.
Kekerasan tidak menyelesaikan masalah, dan segala penderitaan itu memang haruslah terjadi agar tergenapi segala nubuat tentang penyelamatan Allah. Persekongkolan jahat terhadap Kristus berlanjut di pengadilan di hadapan Kayafas, imam besar. Manipulasi fakta dan kesaksian palsu menjadi bagian dari persidangan tersebut, sebab tak ada seorang pun yang dapat menunjukkan bahwa Yesus bersalah. Akhirnya, sang imam besar mencoba untuk mengonfirmasi kemesiasan Yesus secara langsung. Maka dijawablah bahwa ia adalah Mesias yang telah lama dinantikan. Sang anak Allah yang tidak bersalah harus menanggung kesalahan yang kita perbuat. Jalan salib dan penderitaan menegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya Tuhan yang kita sembah sungguh-sungguh memahami penderitaan serta kesengsaraan yang dihadapi oleh manusia. Kita mungkin tengah menanggung penderitaan yang teramat berat, namun kiranya melalui perenungan saat ini kita boleh mendapatkan kekuatan yang baru, sebab Sang Juru Selamat mengerti betul segala derita kita. Dalam kasih-Nya, Ia berkenan untuk menyelamatkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau mengerti dan ikut merasakan derita yang kami alami ketika kami memikul salib dan mengikut Engkau. Berilah kami keberanian serta kekuatan ketika perjalanan kami terasa berat. Dalam dekapan kasih-Mu ya Kristus, kami bertelut. Amin.